Oke, kembali lagi di SPSI ya, ngobrol bersama mahasiswa psikologi ya. Jadi kali ini kita upgrade, kita kasih dua apa ini? Pegangan ya namanya. Handle. Ya, handle. Kita upgrade dua handle untuk episode kali ini ya. Jadi kali ini seperti biasa saya tidak sendiri. Jadi saya ditemani oleh yang sering muncul di semua episode SPSI. Oh tidak. Yang tidak lain tidak bukan yaitu Mas Dimas siapa? Dimas Satria. Ya, Dimas Satria. Yo, weh, tepuk tangan sih. Nah, oke, perkenalan dulu aja walaupun semua orang sudah tahu nama Anda. Perasaan aku sering di sini yo. Ya. Kenalkan, nama saya Dimas Satria Pratama, biasa dipanggil Dimas. Mahasiswa psikologi tahun-tahun terakhir. Yang alhamdulillah sudah bisa daftar skripsi, weh. Daftar sidang. Belum. belum. Daftar belum. Kalem. Oh, masih belum. Belum. Oke. Ya mari kita tunggu ya, bentar lagi insya Allah Mas Dimas ini akan lulus jadi SPSI ya. Iya. Oke. Kayak nama konten ini. Nama konten ini ada di gelar saya. Oke, jadi kali ini ya, jadi kita mau bacain, sebetulnya lebih ke bacain itu. Jadi kemarin tuh aku nemu tweet bagus di salah satu fanfest ya, salah satu fanbase. Nah jadi dia ini tanya masalah apa ya, kayak ngomong kayak gitu loh, kayak sadar gak sih kalau belakangan ini banyak yang pengen jurusan psikologi kayak gitu. Nah Mas Dimas dulu kenapa kok pengen psikologi? Apa ya? Aku masuk fakultas psikologi itu kan sebenarnya aku dulu kan daftar polisi. Wow, jadi Bang Jago. Waduh. menari. Nah, terus aku kan gagal di psikotes kan. Nah, terus aku tuh pengen kuliah tapi di luar, kan aku dari Kalimantan sih. Nah, aku pengen kuliah tapi di luar Kalimantan. Ya, sorry ya. Ada Jarvis tadi ya. Ada Mas Jarvis. Notification. Nah kan, karena di Kalimantan tuh setauku ada jurusan psikologi cuma antara jurusan psikologi atau BK, cuma akreditasinya kan masih C kalau nggak salah waktu itu aku tahunya pas 2017 itu. Nah akhirnya aku tuh kuliah cari di Jawa. Karena aku tuh udah kayak pengen tahu Malang, ya kan, kayak soalnya nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa di Malang ini. Jadi gimana sih rasanya di Malang? Ya udah aku akhirnya cari di Malang. Awalnya itu aku daftar di kampus sebelah. Kampus sebelah. UM. UM. Oke. Terus. Tapi pas itu nggak diterima kan, aku daftarnya itu pas mandiri karena udah mandiri. SNM SPM dulu kan aku sombong. Aku tuh sombong kayak apa sih kuliah, waduh iya, tidak penting SPM SNM daftar polisi sekalinya gagal. Nggak stres sih karena aku menerima kegagalan. Oke. Nah terus akhirnya aku milih untuk terus aku tanya-tanya ke temanku pas sebelum pengumuman UM itu untuk cadangan lah biar tetap kuliah di Malang. Oke. Akhirnya aku tanya dia kuliah di mana, kayaknya di UMM. Oke. Terus aku cari-cari nih di website di mana gitu tentang fakultas psikologi di UMM. Aku kan dikasih dua pilihan kalau mau kuliah di luar Kalimantan, itu hukum atau psikologi. Tapi aku milih kayaknya psikologi ini orang tuh nggak bisa belajar sembarangan. Maksudnya nggak bisa belajar sembarangan? Lah, kalau hukum kan kita bisa memahami pasal, mungkin kalau hukum biar lebih mendalam lagi tentang. Nah, aku mikirnya kayak tentang hukum dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau tentang psikologi ini kan nggak semua orang bisa kayak memahami hal itu. Mungkin bisa paham hal-hal basic. Tapi kalau untuk sampai melakukan asesmen, interpretasi atau menangani klien gitu-gitu kan butuh keahlian. Benar. Kayak yang harus kita pelajari gitu. Nah, akhirnya aku daftar nih. Jadi pas hari apa dulu, kalau tidak salah hari Jumat gitu. Kan pengumumannya UM tuh Minggu. Aku tes ini. Oke. Aku
Oh, hari itu pengumuman UM, malamnya pengumuman UM, hari itu pagi aku tes di UMM. Oh, gitu. Oke. Ada tes, tes. Nah, aku pikir kan dulu di situ, wah dikit aja nih psikologi UMM sekalinya. Anda tahu basement dom? Heeh. Itu calon mahasiswa psikologi semua. Berarti hampir 4 berapa ya? Itu isi berapa ya? Ratusan kan berarti? Ratusan. Ya ratusan. Aku Oh, lihat berarti tuh banyak banget ya sebetulnya yang minat di psikologi UMM iya, kan. pada zamanku dulu bahkan yang pas itu kalau nggak salah psikologi di UMM itu angkatanku tuh cuma nerima 270 kalau nggak salah lah ya. Wih, 270. 270. Karena aku pas PES maba itu pesertanya 270. 70. Nah, terus lanjut tadi kenapa aku itu ya aku karena emang penasaran di psikologi kan. Akhirnya Oke. sekalinya pas tuh kan di UMM nggak pas daftar tuh aku tuh kalau terlalu berekspektasi tinggi pasti gak keterima. Oh, Jadi gitu aku ya. tidak berekspektasi tinggi sama Iya, sekali. Akhirnya pulang ke Tuban, tempat nyembah kan. Pas di sana udah susah sinyal. Iya. Sekalinya pas cek kelulusan tuh lolos masuk fakultas psikologi. Oh, mantap. Ya, oke. Nah, Begitu cerita. kalau aku kenapa ya kok pengen masuk psikologi ya? Masnya gimana, Mas? Irsyad. Kalau aku gini sih, sebetulnya kan adik sepupuku itu berkebutuhan khusus gitu loh. Nah, karena berkebutuhan khusus, terus yang ngerawat itu mbahku, berarti nenek dari ibuku, kayak gitu. Nah, karena memang si adik ini kan kebutuhan khususnya kan autis. Ya. Nah, jadi kayak kok kenapa sih orang bisa autis gitu loh? Maksudnya kesalahannya di mana kayak gitu loh? Maksudnya apakah salah dari orang tua, apa salah dari makannya, apa gimana? Biar apa ya? Biar nggak kejadian lagi gitu loh. Nah, karena itu akhirnya aku belajar psikologi lebih dalam kayak gitu. Terus dulu itu juga mikir gini, apa ya pekerjaan yang cuma dengerin doang tapi dibayar kayak gitu loh. Karena dulu itu kayak wow, orang-orang ini suka ngomong tapi nggak ada yang dengerin kayak gitu loh. Banyak aku mikirnya, kayaknya aku cuma bisa dengerin deh gitu loh. Jadi aku itu dulu itu nggak bisa apa-apa kan. Kalau sekarang kan udah bisa desain, udah bisa videografi. Yuk freelance saya buka. Oh, saya juga. Nah, terus pada saat itu masih yang tak bisa adalah aku betah dengerin orang kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dicurhatin kayak gitu, itu aku paling betah dengerin walaupun besoknya aku lupa dia cerita apa. Tapi aku betah dengerin kayak gitu loh. Dulu ya? Dulu. Nah, karena itu akhirnya aku ingin ya psikologi aja deh. Mau psikologi mana aja, yuk pada saat itu. Kayak gitu. Makanya akhirnya daftarlah di psikologi UMM ini lewat jalur apa ya? Jalur prestasi 2 seingatku. Nah, jadi UMM itu kan banyak anunya jalurnya. Ada prestasi, ada reguler lagi nggak sih? Ya pokoknya kan jalur prestasi sama jalur reguler. Nah, setiap jalur itu kan ada gelombang 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Nah, aku kebetulan itu dapat yang prestasi 2. Jadi cuma naruh rapot, terus ngisi bakat minat, ngisi apa, terus setelah itu ya selamat Anda diterima kayak gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ akhirnya ya udah deh fakultas psikologi aja UMM kayak gitu. Iya. Nah, itu aku juga ini apa namanya? Ingat pas aku aku ya. Kenapa? Oh, ini juga tambahan alasan. Aku tuh dulu kan aku SMK. SMK teknik pengelasan dan sekarang lari ke psikologi. Oh, saya akan mengelas mental Anda. Iya sih. Nah, dulu terus aku pas magang SMK itu aku ngelihat kantor HRD. Aku mikir dulu gimana caranya aku bisa masuk di HRD. Oh. Gimana? Okay. Aku tuh punya apa ya? Kalau pengen tuh yang simpel-simpel aja. Aku tuh mau kerja kursinya yang empuk bisa muter-muter. Sumpah aku pengen. Dan di dalam maksudnya pas aku lihat tuh kayak aku pas tuh di workshop sampai keringetan, bau besi. Iya. Gitu. Nah, tapi dia di dalam santai makan gorengan dan nenek. Gimana aku bisa masuk ke kantor itu? Iya, bisa aku duduk dalam kantor kayak gitu. Akhirnya psikologi ya. Kayaknya menarik nih. Gitu. Kan aku setelah gagal dulu riset cari-cari juga ya. kan. Psikologi ini jenjangnya kemana aja. Oke. Terus lihat HRD. Nah, ini dia cara saya bisa duduk di kantor dengan kursi yang empuk. Terus kalau aku dulu kan reguler.
dua Iya. itu kan. Jadi ya apa ya? Oh, ini sama aku SMK itu seneng ngeliatin orang. Maksudnya Seneng kayak- jelalatan gitu apa ya? Jelalatan lihat cewek ada oke itu, tuh. itu udah apa basic dasar setiap manusia. Nah, ini kayak ngeliatin ini orang kenapa tingkah lakunya seperti Ini, itu. oh, oke. Apa yang mempengaruhi dia jadi seperti itu. Hmm. Oh, aku dulu SMP itu target bullying. Oh, SMP. masih dulu dibully. Bully atau Membuli atau dibully? dibully, dipalak. Waduh. Soalnya aku tuh bukan orang yang seneng kelahi kan, kayak ada masalah jadi ngelawan. Dan aku enggak kayak ya wes lah daripada banyak masalah lebih baik diam. Ya, heeh. Lebih baik menghindari pertarungan daripada harus Ya harus tarung, harus heeh. tarung. Heeh, gitu. heeh. Nah, terus pas SMK itu normal karena aku pikir walaupun mereka sebagian besar ada anak-anak yang nakal, tapi ya ada yang bisa diambil dari mereka. Dan teman-teman saya sekarang udah pada kerja. Saya masih luntang lantung di kuliahan ini. Ya kan paling enggak kan udah jadi part time di sini kan. Iya. Ya kan udah lebih. Sebenarnya teman saya banyak ini enak. Jadi kalau mau cari kerjaan kan tinggal tanya ada loker enggak. Oh, ya kan? ada. Ya, kerja saja tidak apa-apa. Nanti saya tanya-tanya loker. Waduh. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi ini tweetnya lumayan sih. Maksudnya kayak dia itu kayak mempertanyakan kok bisa sih banyak banget yang masuk psikologi kayak gitu. Nah ini banyak banget reply-nya. Jadi tak bacain ya. Nanti gantian aku sama Mas Dimas kayak gitu. Oke, ini yang paling banyak di like ya. Kalau aku alasan pengen masuk psikolog selain belajar buat bantu mental orang lain, juga sekalian uji coba pasien alias diri sendiri butuh psikolog. Nah, banyak nggak sih anak-anak psikologi yang kayak gini-gini nih? Anak psikologi sendiri kan rata-rata rawat jalan. Iya, kebanyakan Mereka orang ingin, jalan. apa ya? Pertama kali kuliah, mungkin anak-anak psikologi di sini yang mungkin teman-temannya banyak yang udah awal kuliah banyak yang nanya, "Bu, apakah begini?" Kayak menanyakan permasalahan dirinya. Padahal di situ kan tentang kita kan di psikologi UMM semester 1 2, kita dikasih minum teori. Iya, teori terus presentasi, teori, makalah. Iya, itu makanan semester 1 semester 2 enggak sih kayak Tapi gitu? itu maksudnya setelah kita bener-bener dikasih teori terus semester 3 kita tinggal aku inget nih pernah baca cuma kadang kita lupa siapa tokohnya. Kita biasanya emang gitu. harus merecall itu kan. Coba kita inget ini nih ada nih. Kita pakai teorinya ini untuk di praktikum. Misalnya kayak semester 3 itu kalau nggak salah itu kan ada wawancara, observasi interview gitu. Itu kan pakai teori dan lain-lain. Kalau kita di awal cuma kayak males nih teori terus dan lain-lain ya yang ada nggak paham di nanti akhirnya sulit nggak sih? Dan ini juga kadang teori itu bisa diterapkan di mana di diri sendiri tapi ya jangan langsung self diagnose. Sepertinya saya seperti ini. Tidak. Kamu kalau emang butuh bantuan itu jangan baca teori tapi datang ke psikolog. Nah, kayak gitu. Itu sih. Kebanyakan itu enggak sih kalau semester 1 kan teori-teori kan. Terus kebanyakan tanya, "Bu, kalau kayak gini-gini langsung proyeksi dia." "Iya, Bu, kalau ada orang nih, Bu, kayak gini padahal dia sendiri gitu enggak sih?" Iya, sering enggak sih? Proyeksi. Karena kan kita di semester 1 belum tahu apa itu proyeksi. Jadi buat yang belum tahu apa itu proyeksi, jadi kayak kayak kita itu mau menceritakan orang lain tapi pakai kata orang lain kayak gitu loh. Menceritakan diri sendiri tapi pakai kata orang lain kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya ya Fakultas Psikologi UMM ini sekarang kita menuju umur 35 tahun. Iya, menuju umur 35 tahun. Dari 1986. Kalau 1986. Sekarang sebentar lagi kita persiapan milad fakultas yang ke-35 tahun. Lebih tua fakultas ini daripada saya. Ya iyalah. Ya iyalah harusnya gitulah. Dengan apa ya? Di Fakultas Psikologi UMM sendiri peminatnya itu banyak.
Pol, banyak pol. Banyak pol. Banyak Ya, pol. yang kayak aku bilang, angkatanku aja 270. 270. Angkatanku itu 357 kalau nggak salah. 300-an ya. 300. Ini yang angkatan 2020 kalau nggak salah 400 kok. Bukannya angkatanmu 400? Enggak nyampe. Oh, Mau 400, mau 300, 350 sekian kayak gitu loh. Nah, karena angkatan 2020 ini kelasnya banyak sampai apa? J, K. Ya, sampai K. Nah, terus tambah lagi internasional jadi wah, banyak banget sih. sebenarnya banyak fakultas psikologi UMM ini. Ya, apa ya? Karena dari mungkin ada ribuan, mungkin Iya, heeh. kemungkinan ada Ada ribuan yang 1000 lebih itu ada. Tapi yang keterima itu nggak nyampe dari setengahnya. Iya, heeh. Seleksinya juga Berarti ketat banget kan ketat ya. banget Heeh. dengan dari tes apa biasa TPA, Ya, TPA terus tes yang kayak PKWU. Ya, PKWU lah anu. aku udah lupa tes-tesnya. Iya. Terus wawancara. Wawancara. Yang wawancara dosen psikologi sendiri. Ya, langsung dosen psikologi sendiri. Langsung praktikum. Ya gitu sih. Jadi ya mungkin banyak banget yang kayak gitu. Memang itu karakteristiknya anak psikologi gitu ya. Jadi rawat jalan kayak gitu. Rawat jalan. Bahkan dulu aku kalau dengar dari apa? Kan dulu aku BEM tuh kan. Kan sering kunjungan ke Fakultas Psikologi Universitas lain. Ya rata-rata mereka gitu juga. Iya sama gitu semua ya. Jadi bisa dicek lah teman-teman kalian yang ingin masuk psikologi ya. Siapa tahu memang dia membutuhkan pertolongan seperti itu. Iya. Nah ini ada juga nih, ada yang bales ini. Yang ini dong. Nah, coba. Yang ini. Tapi kalau mau masuk jurusan psikologi itu pas SMA-nya harus jurusan IPS ya, nggak bisa IPA. Hey. Nggak tahu. Ini Aku kurang tahu karena aku pas itu nggak terlalu, bukan anak yang apa aku yang pengen kuliah. Oh, Aku tuh nggak terlalu ambisi pada semua hal. Oke. Kayak dulu daftar polisi gagal. Ya karena aku nggak terlalu ambisi di hal itu, jadi ya gagal. Ya udah. Ya nggak stres banget gitu. Stres banget toh. Masih banyak peluang lainnya gitu sekarang ini. Nah, terus pas masuk psikologi ya udahlah. Ada nih psikologi di Malang karena aku pas itu kan udah tutup semua. Nah, karena aku ngambilnya yang swasta, mungkin karena apa ya? Di sini saintek ya kita ya. Kita itu sebetulnya soshum. Oh iya, soshum. Ya lebih ke soshum. Soshum karena di psikologi UMM kan fokusnya di PIO kalau nggak salah ya. PIO itu apa? Psikologi industri dan organisasi. Nah, itu jadi fokusnya kita di soshum. Karena swasta juga jadi kita tes lagi. Jadi pas aku yang nanya apa harus IPS, nggak boleh IPA. Oh, teman saya banyak yang IPA. Banyak yang, dan saya sendiri dari SMK Teknik Pengelasan. Nah, ya itu. Tidak ada IPS, IPA, tidak ada SMA, SMK. Iya. SMK. Nah, itu kalau di psikologi UMM kalian bisa dari apa ya? Nggak harus IPA, nggak harus IPS, bisa dari kejuruan dari manapun pokok kalian lulus tes dan keterima jadi mahasiswa UMM Fakultas Psikologi ya. Jadi kalian tetap bisa belajar itu kayak gitu. Iya. Yang apa ya? Tapi nggak tahu kalau universitas lain ya, mungkin ada yang saintek, ada yang soshum gitu. Ya. Mungkin kalau kalian daftarnya lewat SNM SBM mungkin harus mempertimbangkan itulah ya. Mungkin harus sama ya kalau nggak salah ya. Karena aku nggak ngambil SNM kan. memang harus sama. Harus sama ya. Iya, Jadi misal sama. IPA cari, kalau mau psikologi di yang IPA. Saintek berarti. Oh iya, yang saintek. Kalau dari IPS cari yang soshum begitu. Nah, ini juga ada yang nge-reply kayak gini. Prospeknya psikologi itu emang gede. Dulu mas stigmanya psikolog harus ke dokter RSJ. Nyatanya HRD sekarang banyak yang dari psikologi. 20 tahun lagi apa ya jurusan yang rame? Wah, kalau 20 tahun lagi jurusan yang rame apa ya? Ya kayaknya masih ke manusia aja sih. Soalnya ya revolusi industri 4.0 aja udah banyak yang psikologi kayak gitu. Enggak, kan kalau nggak salah industri 5.0 itu lebih ke sosial, ke media, ke internet ke apa gitu. Aku lupa. Iya. Yang 5.0 kan sekarang 4.0 kan. Iya. Yang mesin robotik. Tapi gini,
nggak ada yang bisa menggantikan posisi seorang psikolog, Iya, psikiater, dokter dokter. itu untuk dijadikan robot, tidak ada. Nah, Karena apa ya? Kita itu menggunakan empati. Bukan ya gimana ya? Robot tidak memiliki empati, simpati dan lain-lain lain. kan. Dia tidak robot itu tidak memiliki perasaan seperti itu. Apalagi sebenarnya emang harusnya ya HRD itu namanya aja Human Resource Development. Development apa departemen? Development nggak Ya, masalah. development, Human ya kali yang ngurusin anak Hukum. Ada hukum, ada apa? Ada manajemen, akuntansi, manajemen, manajemen gitu. Manajemen, sosiologi itu masih bisa masuk lah ya. Ya, masih nyambung lah ya. Nah, itu kan maksudnya sebenarnya fokusnya emang harusnya di HRD. Kenapa? Harusnya di psikologi. HRD itu. Karena ya kita lebih bisa merasakan. Ya, lebih bisa punya empati dan kayak lain-lain gitu. kan. Walaupun psikologi itu ilmu yang luas. Ya, sangat luas. Aku pernah dikasih tahu katanya kalau di luar negeri itu ada namanya psikologi hewan. Bahkan hewan pun ada psikologinya. Luas banget. Tentang lingkungan kerja itu sendiri psikologi juga ngurusin gitu. Seluas itu. Selama masih ada manusia, psikologi tidak akan hilang. Kayak gitu sih. Itu kalau. Nah, jadi ya kalau ya memang peminatnya banyak banget ya, memang karena apa ya, orang-orang sudah mulai sadar akan mental health kayak gitu loh, dan benar-benar kayak digenjot terus kayak gitu loh, biar orang-orang tuh sadar bahwa mental health itu juga sepenting kayak kayak kesehatan fisik kayak gitu. Nah, oke, ini juga ada reply lagi, karena psikolog sekarang banyak dibutuhin apalagi waktu masa pandemi kayak gini, dan prospek kerjanya kedepannya bagus. Masuk psikologi niat supaya bisa bantuin mental health orang, malah diri sendiri yang kena mental alias rawat jalan. Ya memang kebanyakan kayak gini sih ya orang-orangnya. Jadi orang-orang yang benar-benar sadar bahwa kayak mental health itu perlu, tapi dia juga butuh pertolongan. Jadi dia bagaimana kalau kita 2 in 1 aja kayak gitu. Sekalian belajar, memahami, sekalian bisa bantu. Sekalian juga biasanya dosen-dosen psikologi kan psikolog juga. Iya, kebanyakan psikolog juga sih. Kalian mungkin bisa tahu mereka gimana, dan kalian mungkin bisa berkonsultasi dengan dosen-dosen kalian gitu. Bahkan kalau di psikologi UMM kan ada BK-nya. Iya, ada BK-nya. Ada BK-nya, bimbingan konseling. Ya kalau misalkan kalian Civitas Akademika UMM, jadi kalian kalau misalkan butuh konseling dengan para psikolog, kalian bisa ke BK ya, ke bimbingan konseling di lantai 1 Masjid AR Fahrudin ya. Ya itu di bawah lorong enggak sih? Iya, di lorong. Lorong tengah itu. Di lorong tengah itu. Nah, kalian kalau misalkan mau ke sana untuk Civitas Akademika, kalian free. Tidak bayar, gratis, 0%, 0 rupiah. 0. Jadi kalian bisa langsung datang ke sana aja kalau misalnya kalian butuh pertolongan dari segi mental kayak gitu. Berjuanglah masuk UMM biar dapat gratis. Karena sejujurnya psikolog itu lumayan mahal. Jadi ya kayak gitu kan. Karena emang ilmunya, pendidikannya juga enggak murah. Iya, Ke dokter aja juga kayak gitu. Iya, dokter aja mahal juga sih. Maksudnya ya memang harus mungkin buat kalian yang sambil berobat jalan itu tadi, daripada kalian mendiagnosa diri sendiri dari pelajaran yang kalian dapat, kenapa enggak maksudnya ada fasilitas gitu. Datang aja kalau Civitas Akademika UMM. Jadi kalian semua mahasiswa, karyawan mungkin dari semester 1 sampai semester 7 mungkin semester 8. Ya, semester 8 kayak Mas Dimas ini, kalian bisa kok datang ke selama masih mahasiswa aktif. Orang-orang di UMM kayak gitu. Nah, Masnya ada yang menarik dari reply-nya orang-orang ini? Ini ada dia temennya ngambil psikologi, tapi kalau curhat beda, malah adu nasib. Waduh. Ya ini sebenarnya ini adalah suatu kecacatan oknum ya ini. Ini oknum ini, kalau kayak gini ini oknum. Sebenarnya adu nasib kan emang jangan, kalau dari kita ya kayak emang rasanya pengen banget kayak kamu masih mending. Nah, itu. Daripada aku, langsung nanti dan enggak psikologi semua.
bahkan lingkungan sekitar masyarakat itu emang nggak boleh, bukan nggak boleh sih, kalau teman mau curhat atau mau itu coba dengerin dulu, jangan langsung kayak kamu masih mending dan Ya daripada aku. karena temen yang cerita ini dia kadang cuma butuh didengar atau butuh kayak disemangatin atau butuh apa namanya, bukan butuh membandingkan. Karena tiap orang punya bebannya masing-masing gitu. Ada skala apa ya, kayak berat buat ya aku mungkin gagal polisi nggak seberat itu, gagal sesuatu yang tidak terlalu ambisi ya biasanya. Tapi ada orang yang kayak gagal polisi sampai nangis atau itu emang kita skalanya beda gitu, scale-nya beda. Nah apalagi juga apa ya, hidup itu kalau katanya orang Jawa itu sawang sinawang kayak gitu loh, jadi nggak bisa kalian itu kayak membandingkan sakitnya satu sama lain, karena ya itu tadi, karena kadarnya skalanya juga beda-beda kayak gitu. Tadi aku nemu tweet yang menarik, sebentar, mana ya, bentar. Mana tadi? Nah ini loh, ayo masuk psikologi. Emang selama pandemi banyak yang stres, butuh banget ke psikolog pasti. Intinya kerjaan sebagai psikolog gak akan mati karena subjeknya manusia. Selama ada manusia, psikolog tetap dibutuhkan. Nah, ya ini akhirnya ada mbak-mbak ini yang mereply kayak gitu. Jadi mbak ini bener ya. Jadi memang nggak ada yang bisa gantiin psikolog kayak gitu. Makanya kalian harus join psikologi. Fakultas Psikologi yang emang minatnya ke psikologi ya emang harus berjuanglah untuk bisa masuk di Fakultas Psikologi gitu. Karena banyak persaingannya juga banyak, di dunia kerja juga banyak dicari, di lingkungan masyarakat juga banyak dicari. Kalian di psikologi bisa mau mau kemana, ke sekolah jadi guru BK bisa, mau ke perusahaan jadi ARD bisa, mau ke rumah sakit atau ke laboratorium jadi asisten psikolog bisa. Itu kalau S1 ya. Kalau S2 kan lebih luas lagi, mau jadi psikolog, mau jadi kepala HRD, mau manajer, kadang ada yang kayak penasehat perusahaan, dia kayak biasa perusahaan minta tolong dia untuk analisis jabatan, analisis segala-galanya itu. Nah, itu bisa S2 gitu. Apalagi ya kan kalau di psikologi UMM juga ada mapronya kan. Ya ada magister profesi. S2-nya itu langsung ini jadi punya gelar psikolog. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian di Fakultas Psikologi UMM, kalian bisa langsung dari S1 langsung S2-nya di Psikologi UMM juga bisa banget kayak gitu. Iya, jadi ya ya berjuanglah untuk masuk di Fakultas Psikologi. Karena memang jujur dosennya wakti rek. Beneran. Tak akui sewakti. Jadi dosen psikologi sakti. Pol sakti. Jadi tak bocorin dikit ya. Jadi ada dosen namanya itu Bu Didi kalau nggak salah. Bu Didi itu beliaunya kalau udah mode psikolog. Udah mode psikolog. Kayak ya gimana le? Waduh, sebenarnya emang ini juga di kuliah banyak yang sering ngeluh kan. Masuk di psikologi bukannya ini tambah stres karena tugas-tugas dan praktikumnya yang banyak. Ya daripada kamu praktikum dan tugasnya dikit malah stres di dunia kerja. Nah itu loh, aku juga mikir kayak gitu dulu. Soalnya aku semester 4 ini kan praktikum lumayan banyak kan. Dan itu sebetulnya lebih, maksudnya aku itu udah banyak, tapi kelas lain itu ada yang lebih banyak kayak gitu loh. Jadi itu aku kayak ini beneran ayo nggak kayak gini, kayak menjadi takut gitu loh kalau misalnya nggak sebanyak mereka. Takutnya itu ya di lapangan kerja malah tambah. Apalagi ntar kalau lulus kan kita ada uji kompetensi kan. Itu uji kompetensi keahliannya kita gitu, apalagi S1. Nah ya itu yang harus ini sih. Kalau praktikum dikit, kamu cari praktikum dikit, ya wassalam di uji kompetensi sih. Wassalam di skillmu sih, skillmu di skillnya kayak gitu. Kalau aku karena emang aku udah biasa dengan praktikum ya, aku malah masuk kayak aku malah paham sesuatu ketika praktikum.
untuk yang mau masuk psikologi Oke. emang harus berjuang, yang dari tadi berjuang, kalian harus paham, kalian harus emang benar-benar niat, Iya, benar-benar pengen lah ya. benar-benar kayak aku mau ke psikologi gitu. Jangan kalian udah masuk dan merasa berat akhirnya keluar, karena di luar sana banyak yang lebih ingin untuk masuk di fakultas psikologi gitu, tapi karena dia gagal gitu. Soalnya aku sering ketemu orang dan dia sering bilang, aku dulu pengen masuk psikologi, aku dulu penasaran sama psikologi, terus kutanya kenapa nggak ambil, dulu gagal, oh nggak dibolehin orang tua. Ya, kebanyakan ada juga yang ngomong kalau nggak dibolehin orang tua karena ya daripada kamu psikologi mending sekalian dokter saraf kayak gitu, terus nanti ke dokter jiwa bagaimana gitu. Enak psikologi. Iya, lebih kalau kamu seneng ngomong, seneng dengerin, nah itu kalian cocok banget untuk masuk psikologi. Maksudnya ya buat yang begitu, buat mereka yang begitu cocok sih. Gitu. Terus apa lagi ya? Bisa dari mana aja? Kalau di sini kita bisa dari mana aja, bisa dari SMK, SMP, SMA, K mungkin ada yang sama ini sih. Sama yang restu orang tua tadi itu. Kalian jelaskan. Kadang orang tua itu mengizinkan dan tidaknya itu melihat apa prospeknya di ke depan. Iya, prospeknya. Karena kuliah prospek kalian kerja. Kuliah kalian kan dibiayai oleh orang tua kan. Nah, jadi apa prospeknya ke depannya? Kalian tuh kalau lulus S1 bisa jadi apa? Riset dulu, baca-baca. Oh ini bisa jadi ini, bisa jadi ini, dan lihat di lingkungan kalian tuh seperti apa, di kota kalian, daerah kalian. Udah banyak belum psikolog? Udah banyak perusahaan apa enggak? Ketika banyak perusahaan bilang, kalau aku dulu gini, kenapa kamu psikolog? Wah, aku gagal, pengen tahu psikologi gitu. Terus sama di sini di kotaku banyak industri, karena di kota Balikpapan kan kota industri kan. Banyak perusahaan untuk tambang itu. Dan ya di sana banyak peluang untuk jadi HRD. Iya, peluangnya masih besar. Peluangnya besar, dan psikolognya juga belum terlalu banyak. Oh iya. Lumayan, cuma nggak banyak banget kayak di kota-kota besar kayak Surabaya mungkin atau Jakarta mungkin. Nah itu ya memang harus kalian harus menjelaskan itu ke orang tua. Karena orang tua itu memikirkan bagaimana prospek ke depannya, bagaimana persaingannya. Aku dulu sering bilang ke bapakku tuh kalau aku ambil teknik lagi, aku kan dulu teknik. Iya. Kalau aku ambil teknik lagi, waduh, ini kalau ke Balikpapan peluangnya susah nih. Maksudnya saingannya banyak. Universitas di Kalimantan itu fokusnya rata-rata industrinya juga. Teknik ada di Balikpapan tuh Universitas Uniba. Sekarang yang baru itu ada ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Fokusnya itu kayak ini saingannya bisa banyak nih. Kalau aku tetap ambil teknik. Nah, aku mau nyoba di mana yang di Balikpapan nih peminatnya kurang, karena gini, semakin dikit peminatnya, semakin peluang kita makin besar. Peluangnya semakin besar. Makanya jadi ya usahakan untuk meyakinkan orang tua kalian dengan kayak gitu, karena biasa orang tua kan mau lihat kalian ntar jadi apa itu. Nah kayak gitu sih. Oke, jadi terima kasih banyak Mas sudah mau datang di SPSI kesekian kalinya ya. Kali ya. Tapi sekarang kan pakai video. Iya, pakai video ya. Jadi kalian kalau bisa dengerin ini nih beberapa hari kemudian nanti bakal ada versi videonya kayak gitu. Sabar ya. Soalnya saya yang edit. Nah, itu karena editornya yang skripsian. Lagi skripsian ya. Jadi dimohon bersabar kayak gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, oke, jangan lupa juga untuk kalau kalian suka episode ini, kalian bisa repost di Instagram kalian lalu tag @fapsiumm. Jangan lupa juga untuk di-follow juga itu @fapsiumm-nya. Terus jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di mana Mas Jim? Di Psikologi UMM kalau nggak salah. Ya, itu di Psikologi UMM. Nanti di sana bakal ada versi video dari SPS ini dan juga ada
konten-konten lain yang pastinya informatif dan juga keren pastinya kayak gitu. Nah, jadi saya Muhammad Irsad. Saya Dimas Satria. Ya, kami pamit undur diri. Bye bye.